Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nazifa, NIM saya 25121026. Saya dari kelas PGMIB. Teman-teman, mari kita sejenak menengok lembaran sejarah, kembali ke masa lampau di tanah Jawa pada abad ke-15. Saat itu, Nusantara masih diselimuti kepercayaan lama, dan di tengah kerembangan itu, muncullah cahaya baru yang dibawa oleh 9 sosok mulia yang kita kenal sebagai Wali Songo. Di antara mereka, ada satu nama yang bersinar terang sebagai pelopor dan perancang. Dialah Raden Rahmat atau yang lebih kita kenal sebagai Sunan Ampel. Jadi, saya akan menceritakan tentang perjuangan Sunan Ampel. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah adalah salah satu wali songo berpengaruh yang menyebarkan Islam di Jawa. Sunan Ampel diperkirakan lahir pada tahun 1401 Masehi atau pada abad ke-15 di Campang. Ayah Sunan Ampel bernama Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Gresik, Syekh Maghribi dan Ibrahim Asmarakandi, sedangkan ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Beliau wafat sekitar 1481 Masehi dan dimakamkan di Masjid Ampel, Surabaya. Ketika kerajaan Majapahit dilanda perang saudara, kekacauan terjadi di mana-mana. Perjudian, perampokan, pemerkosaan, bermain perempuan, dan kebobrokan lainnya marak terjadi. Kekacauan semacam ini terjadi setelah Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada meninggal. Hal ini membuat Raja Majapahit Prabu Sri Kertawijaya risau dan sangat gundah. Kemudian ia mencari cara untuk menghentikan kekacauan ini. Kekacauan tersebut tidak boleh terus berlangsung, tetapi dengan cara apa? Dari sini timbul pemikiran bahwa hanya agamalah yang mampu menghentikan kekacauan tersebut. Kerajaan Majapahit menjadi kacau balau karena ajaran agama semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh karena itulah, Prabu Sri Kertawijaya mengundang Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat yang kelak terkenal dengan sebutan Sunan Ampel agar datang ke Jawa dan mengajarkan agama kepada penduduk Jawa. Ujian terbesar Sunan Ampel bukanlah peperangan fisik, melainkan perang budaya dan moral yang mengakar kuat di masyarakat. Bagaimana mungkin mengubah kebiasaan bertahun-tahun dalam semalam? Puncak konflik terjadi ketika Sunan Ampel berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal yang masih terjerat dalam 5 perilaku tercela yang sulit ditinggalkan. Yang pertama berjudi, mabuk, berzina, mengisap candu atau narkoba, dan mencuri. Masyarakat di sekitar Ampel Denta dan bahkan beberapa pejabat kerajaan menganggap hal-hal tersebut biasa saja. Sunan Ampel menghadapi resistensi besar. Beberapa tokoh adat dan masyarakat merasa terancam dengan ajaran baru yang melarang kesenangan duniawi mereka. Mereka berargumen, ini sudah tradisi kami Tuan Guru, mengapa dilarang? Konflik ini bukan soal boleh atau tidak, tapi soal metode. Beberapa muridnya yang bersemangat ingin menggunakan cara keras, memaksa masyarakat untuk berubah seketika. Namun, Sunan Ampel menolak. Beliau sadar pendekatan yang kaku hanya akan membuat masyarakat lari dari Islam. Suatu hari, seorang tokoh masyarakat setempat datang ke pesantren dengan wajah marah. Ki Lurah, Raden Rahmat, ajaranmu ini membuat resah warga. Kau melarang mereka berjudi, padahal dari situlah hiburan kami. Kau melarang minum arak, padahal itu penghangat badan di malam dingin. Sunan Ampel dengan tenang menjawab, Ki Lurah, hamba mengerti ini berat, tapi coba renungkan. Berjudi membuat kalian kehilangan harta, mabuk membuat kalian lupa dan bertengkar. Apakah itu kebahagiaan sejati? Konflik memanas. Sunan Ampel dihadapkan pada pilihan, berkompromi dengan tradisi buruk demi pengikut instan, atau tetap teguh pada prinsip syariat namun beresiko ditolak mentah-mentah. Beliau memilih jalan tengah, sebuah metode dakwah yang bijak dan moderat. Salah satu strategi dakwahnya yang paling legendaris adalah melalui pembangunan moral yang bertahap.
ia melihat bahwa masyarakat sulit untuk langsung menerima syariat Islam secara penuh. Disinilah kecerdasan strategi dakwah Sunan Ampel memuncak. Alih-alih memberikan khotbah yang berat, ia merumuskan sebuah filsafat hidup yang sederhana namun sangat mendalam, yang dikenal dengan Moh Limo, tidak mau melakukan 5 hal. Ajaran ini disampaikan dalam sebuah pertemuan besar. Sunan Ampel berdiri di hadapan masyarakat yang haus akan arah, dan dengan suara tenang namun tegas, ia memaparkan 5 hal yang harus mereka hindari demi kehidupan yang lebih baik, damai, dan sejahtera. Beliau menyerukan yang pertama, moh main, tidak mau berjudi. Beliau menjelaskan bagaimana judi merusak harta benda, memicu konflik keluarga, dan menjerumuskan seseorang ke dalam kemiskinan dan kriminalitas. Yang kedua, moh ngombe, tidak mau mabuk. Sunan Ampel menekankan bahaya minuman keras yang merusak akal sehat dan menghilangkan martabat manusia. Yang ketiga, moh maling, tidak mau mencuri. Beliau mengajarkan pentingnya kejujuran dan bekerja keras. Yang keempat, moh madat, tidak mau mengkonsumsi narkoba. Ditekankan bahwa madat merusak raga dan jiwa. Yang kelima, moh madon, tidak mau berzina. Sunan Ampel mengajarkan pentingnya menjaga kesucian diri dan menghormati ikatan pernikahan. Puncak cerita ini terjadi ketika masyarakat mulai merenungkan ajaran Moh Limo tersebut. Mereka melihat kebenaran dalam kata-kata Sunan Ampel. Ajaran ini sangat relevan dengan masalah nyata yang mereka hadapi. Perlahan namun pasti, banyak dari mereka yang mulai meninggalkan kebiasaan buruknya. Berkat kesabaran dan konsistensi, Sunan Ampel membuahkan hasil yang luar biasa. Ampel Denta berubah dari rawa yang sepi menjadi pusat ilmu pengetahuan. Metode Moh Limo diterima luas. Masyarakat Ampel Denta berubah drastis menjadi komunitas muslim yang taat. Murid-murid berdatangan dari seluruh penjuru Nusantara. Di bawah bimbingannya, lahirlah tokoh-tokoh besar seperti Sunan Giri dan Raden Patah Sultan Demak. Pengaruh beliau meluas ke kalangan istana Majapahit. Ia berhasil meletakkan dasar bagi berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Namun, meski kekuasaannya besar, Sunan Ampel tetap hidup sederhana di Ampel Denta hingga akhir hayatnya. Ia lebih memilih dikenal sebagai guru daripada seorang pengusaha. Dari kisah Sunan Ampel, kita memetik banyak pesan moral. Pertama, pentingnya kesabaran dan kebijaksanaan dalam berdakwah dan mendidik. Perubahan besar membutuhkan proses bertahap, tidak instan. Kedua, pendekatan moderat dan kearifan lokal sangat efektif dalam menyebarkan kebaikan tanpa paksaan. Ketiga, pentingnya pendidikan dan pembinaan kader untuk keberlanjutan perjuangan. Sunan Ampel telah menunjukkan bahwa dengan iman yang kuat, metode yang cerdas, dan ketekunan, kita dapat membawa perubahan positif yang monumental bagi peradaban. Sekian dari saya, semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.